Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fusi Rizkola dengan NIM 23044110887 kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait jaringan komputer. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer atau perangkat lain yang saling terhubung melalui media transmisi seperti kabel atau gelombang radio untuk memungkinkan mereka berbagi informasi dan sumber daya. Jaringan ini dapat mencakup perangkat-perangkat seperti komputer pribadi, server, printer, dan perangkat lainnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu manfaat jaringan untuk perusahaan dan untuk umum. Yang pertama, manfaat jaringan untuk perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, akses ke informasi dan data terpusat lebih akurat, komunikasi yang lebih baik, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Manfaat jaringan untuk umum yaitu akses ke informasi dan pendidikan, komunikasi yang lebih murah dan cepat, bisnis online, dan layanan kesehatan jarak jauh. Yang berikutnya ada materi tentang komponen jaringan komputer. Komponen utama dalam jaringan komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware berupa komputer, router, switch, hub, kabel, dan perangkat lainnya. Lalu ada perangkat lunak atau software seperti sistem operasi jaringan, aplikasi jaringan, dan protokol komunikasi. Berikutnya ada media transmisi seperti kabel UTP, fiber optik, atau media nirkabel seperti WiFi atau Bluetooth. Berikutnya jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer diantaranya yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan yang terbatas pada area geografis kecil, seperti rumah, kantor, atau gedung. LAN memungkinkan berbagai perangkat dalam area tersebut untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya dengan cepat. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang menghubungkan perangkat di area yang sangat luas, bahkan antar negara atau benua. WAN menggunakan jalur komunikasi publik seperti internet atau jaringan pribadi yang sangat besar. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup area yang lebih besar daripada LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor dalam satu kota atau area metropolitan. Yang keempat ada PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak yang sangat dekat, seperti antar ponsel, laptop, atau perangkat lainnya. Berikutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama adalah topologi bus. Bentuk jaringan bus menyerupai jalan yang memiliki banyak pemberhentian atau bus stop. Jaringan dengan topologi ini disebut juga dengan linear bus karena dihubungkan hanya melalui satu kabel yang linear. Kabel yang umum digunakan adalah kabel koaksial. Pada awal dan akhir kabel digunakan terminator. Keuntungan menggunakan topologi bus yaitu hemat kabel dan harga lebih murah karena harga kabel yang digunakan lebih murah, dan pada jaringan ini tidak dibutuhkan hub. Yang kedua, layout kabel sederhana. Ketiga, jika salah satu komputer mati, maka tidak akan mengganggu komputer lainnya. Yang keempat, mudah dikembangkan. Menggunakan topologi bus yaitu deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil,
Kedua, kepadatan lalu lintas sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Ketiga, apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan tidak berfungsi. Yang kedua, ada topologi ring. Pada topologi ini, komputer saling tersambung membentuk lingkaran atau ring. Sinyal akan mengalir satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya tabrakan paket. Namun, salah satu komputer yang putus akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Keuntungan menggunakan topologi ring yaitu hemat kabel. Untuk membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan star. Yang kedua, dapat menghindari tabrakan file yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah sehingga untuk data yang dikirimkan selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Yang ketiga, mudah untuk membangunnya. Yang keempat, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Kelemahannya yaitu peka terhadap kesalahan. Pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Yang ketiga adalah topologi star. Pada topologi ini, dot berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui central node, hub atau switch. Trafik pada data mengalir dari node ke central node yang diteruskan ke node tujuan. Keunggulan tipe star adalah jika salah satu node terputus, maka tidak akan mengganggu kinerja jaringan lainnya. Keuntungan menggunakan topologi star yaitu fleksibilitas tinggi, penambahan atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yaitu cara menarik kabel menuju hub, kontrol terpusat sehingga mudah dalam pengelolaan jaringan. Kelemahan menggunakan topologi star yaitu boros kabel, perlu penanganan khusus. Jika hub rusak, maka jaringan yang berada dalam satu hub akan rusak. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lainnya dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone yang mempunyai topologi bus. Keuntungan menggunakan topologi tree. Yang pertama, kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam lingkaran jenjang. Yang kedua, mudah dikembangkan. Yang ketiga, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Kelemahan menggunakan topologi tree. Jika salah satu node rusak, maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Dapat terjadi tabrakan file data, sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Topologi mesh. Jaringan dengan topologi mesh mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat pada jaringan. Semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, semakin sulit area pemasangan kabel-kabel, semakin sulit cara pemasangan kabel-kabel pada jaringan tersebut, karena jumlah kabel-kabel yang harus dipasang menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, pada jaringan mesh yang murni, setiap perangkat lainnya dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda untuk hub-hub utama sebagai jalur cadangan jika terjadi masalah di jalur utama. Keuntungan menggunakan topologi mesh yaitu mampu menampung banyak pengguna yang aktif, sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan banyak kabel sehingga mudah mengalami gangguan jaringan. Kesimpulan pada materi jaringan komputer ini,
Jaringan komputer memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern. Dengan jaringan komputer, kita dapat berbagi data, berkomunikasi, dan mengakses berbagai layanan dengan efisien. Berbagai jenis dan topologi jaringan memberikan fleksibilitas dalam merancang jaringan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keamanan dalam jaringan juga sangat penting untuk melindungi data dan informasi dari ancaman yang ada. Sekian dari presentasi mengenai materi jaringan komputer saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.